Cek record kan. Iki mini mese ya. Oke ya, harusnya teman-teman ketika sudah klik link yang saya kirim di chat Zoom tersebut, harusnya tampil seperti halaman depan MOK UM Surabaya dengan domain yang berbeda, dengan domain development yang masih dalam pengembangan. Nah, dari halaman tersebut, teman-teman bisa seperti melakukan login seperti biasa, sesuai dengan panduan, login, kemudian username yang telah dibagi dari tim Monef kemarin, jadi tinggal login saja dari sesuai dengan username yang telah dibagi. Passwordnya kalau memang teman-teman sudah diubah kemarin, passwordnya yang di sini password yang default, password default sesuai dengan panduan. Oke. Harusnya teman-teman sudah bisa masuk ke dashboard seperti yang ada di share screen. Nanti kalau ada kendala, mohon dipastikan kembali username dan passwordnya sesuai. Oke ya. Berikutnya yaitu terkait panduan melihat data materi. Untuk terkait data materi bisa diakses melalui ini ya, menu daftar kegiatan dan materi yang ada di samping kiri ini. Jadi nanti seluruh kegiatan dan materi yang ada Anda ampu maka akan muncul di sini sesuai dengan PJ-nya. Kalau teman-teman merupakan PJ Mastama, maka yang ada di sini merupakan kegiatan-kegiatan Mastama saja. Kemudian kalau teman-teman merupakan PJ Ordik, akan muncul kegiatan dan materi yang sesuai Ordik. Begitu pula dengan Expo, akan muncul list daftar kegiatan Expo. Jadi tidak akan tercampur dengan kegiatan yang lain. Oke ya. Kemudian untuk detailnya ada di tombol ini, tombol paling kanan ada I, icon I itu diklik saja maka akan muncul detail terkait apa namanya terkait detail materinya, mulai dari materinya siapa, tanggal pelaksanaan kapan, dan jenis kegiatan, deskripsi. Kemudian untuk tanggal pelaksanaan ini mohon diperhatikan, ada jam tersebut di situ, ada jam mulai sekian dari sekian, nanti mohon untuk disesuaikan dari sisi presensi peserta dilakukan pada jam yang dalam rentang tersebut. Jangan sampai melebihi dari batas jam yang ditentukan. Karena apa? Karena nanti ketika Anda melakukan presensi lebih dari jam yang rentang ditentukan ini, maka akan terdapat ditolak ataupun nanti kalau dalam satu hari masih dalam satu hari maka akan tercatat sebagai terlambat untuk presensinya. Jadi dipastikan nanti teman-teman melakukan presensi kepada peserta maupun mengingatkan kepada peserta untuk melakukan presensi yaitu pada jam rentang yang telah ditentukan pada tiap-tiap kegiatan dan materi. Itu ya. Kemudian berikutnya panduan terkait presensi peserta. Nah, presensi peserta kemarin sudah saya sampaikan ya. Jadi peserta melakukan scan barcode yang telah dibagikan di tiap-tiap kegiatan dan materi. Nah, nanti kalaupun ada kendala, nanti teman-teman dari pendamping bisa melihat barcode-nya ada di sini. Kalaupun nanti misal kertas yang dibagikan oleh tim Monef maupun kesekretariatan pusat nanti bakal memberikan print kertas untuk barcode di tiap kegiatan. Kalaupun nanti ada kendala di kertas tersebut, semisal luntur ataupun tidak terbaca dalam scan, maka teman-teman bisa melihat di dalam sistem informasi MOK sesuai dengan loginnya teman-teman, sesuai dengan loginnya pendamping, kemudian diklik bagian detail, terus ada di sini QR code presensi. Teman-teman tinggal klik saja. Nah, QR code ini nantinya yang dikasihkan atau diberitahukan kepada teman-teman peserta untuk dilakukan scanning. Ya, gitu ya. Jadi untuk presensi dari si peserta kemarin juga saya jelaskan. Jadi teman-teman peserta scan barcode yang telah dibagikan sesuai dengan kegiatan dan materinya. Nah, terus tadi kan juga sudah disinggung oleh Mas Taufik. Bagaimana kalau dari sisi peserta ada kendala, misal
kameranya buram ataupun internetnya lemot ataupun device-nya bermasalah. Nah, nanti teman-teman dari pendamping lah yang bertugas untuk melakukan pembantuan dalam presensi. Caranya bagaimana? Teman-teman pendamping bisa melakukan presensi untuk atau membantu presensi peserta melalui ini tombol detail presensi peserta. Oke. Nah, nanti tinggal diisikan presensi sesuai dengan namanya. Contoh si Fitria Noviani ini ada kendala, diklik saja di bagian sini presensi. Dan presensinya apa? Hadir, izin atau tidak hadir. Kalau hadir, centang hadir saja, klik simpan. Maka si Fitria Noviani ini bakal hadir statusnya sesuai. Jamnya berapa dilakukan presensi juga akan tertera di sini. Gitu ya. Kalau ada kendala dari sisi peserta terkait scanning barcode presensi, dibantu oleh pendamping. Next, kita bakal masuk ke panduan monitoring post-test. Nah, panduan monitoring post-test ini bisa diakses melalui, nah ini karena memang kegiatan ini tidak ada post-test, maka di tombol aksi ini tidak ada untuk monitoring post-test. Coba saya tambahkan terlebih dahulu terkait post-testnya. Mohon ditunggu. Tutorial ini nanti sudah kita record ya. Nanti akan kita kirimkan terkait dengan video recorder ini agar nanti pendamping benar-benar mengetahui terkait dengan fitur-fitur, tata cara presensi dan sebagainya. Jangan sampai nanti pendamping tidak paham. Misalkan ada peserta yang mengalami kendala, terus pendamping tidak tahu, loh saya tidak tahu. Nah itu jangan sampai ya. Pendamping harus bisa memberikan solusi. Jangan sampai tidak tahu. Mulai tadi misalkan jika internetnya trouble, kemudian yang bersangkutan HP-nya lemot dan sebagainya, para pendamping harus responsif dalam memberikan solusi agar peserta benar-benar sudah mengikuti keserangkaian kegiatan. Jadi pendamping harus juga harus mengetahui hal-hal teknis-teknis saja dalam membantu terkait dengan peserta MOOCs, mulai dari seperti yang kemarin itu ada pendamping yang gimana kalau add mabanya melalui apa dari banyak pusat. Nah, itu kan regulasi sudah kita buat mengikuti panduan sesuai dengan yang sudah kita share. Nah, itu sebenarnya alurnya gampang. Cuma kenapa kok ada yang gampang, kenapa harus dipersulit seperti itu? Tapi ada tuh salah satu pendamping yang chat di grup pendamping kok mau merubah terkait dengan regulasi. Nah, itu kan jangan sampai ya.
Pokoknya kita sudah membuat buku panduan yang sudah mudah dan efektif. Jadi pendamping harus membaca lagi terkait dengan panduan-panduan mulai panduan e-learning, panduan presensi, panduan post-test dan sebagainya. Jadi nanti jangan lupa ya terkait dengan soal butir post-test dikirimkan tanggal 12 jam 15 kepada Mbak Rizka ya. Sudah tahu nomornya Mbak Rizka kan? Timor sudah ya. Atau mungkin Mbak Rizka bisa share nomor WA-nya agar nanti rekan-rekan si acara untuk mengirimkan soal butir soal post-test. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ya terkait tadi panduan dari demo sistem aplikasi MOX 2024. Kita kan tadi sampai panduan monitoring proses peserta. Mungkin teman-teman sekarang sudah nggak bisa akses terkait URL yang saya kirim di grup di Zoom chat tadi, karena memang ada kendala terkait bandwidth yang dibatasi. Jadi saat ini teman-teman cukup melihat saja yang saya share screen. Jadi teman-teman nanti bisa dipraktekkan langsung di dalam mox.um Surabaya atau URL productionnya dari sistem informasi mox dari di mox.umsurabaya.ac.id. Oke ya. Jadi kita tadi sudah membahas terkait presensi dan juga materi. Kemudian kita bakal lanjut ke panduan monitoring post-test peserta. Post-test peserta ini dapat diakses atau bisa diunduh secara langsung dari teman-teman melalui menu daftar kegiatan. Kemudian kalau ada post-testnya, dia akan muncul tampil di samping kanan ini aksi hasil post-test di sini. Nah, nanti ini bakal kerekap semua dari teman-teman peserta, siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum, kemudian siapa yang saat ini masih mengerjakan. Ini bakal terekod semua. Contoh ini kan kelompok satu sebagai PJ kelompok satu. Mana yang belum ada statusnya di bagian sini, di kolom status post-test. Kemudian benarnya berapa, salahnya berapa, dan tidak diisinya berapa. Ini bakal muncul tampil di sini. Karena ini kan memang belum dikerjakan semua, maka 000 semua gitu ya. Kemudian teman-teman bisa langsung mengunduh menggunakan tombol yang ada di atasnya, yaitu Excel, PDF, atau Print. Jadi kalau ingin mendownload Excel, tinggal diklik saja Excel, maka akan terunduh. Begitu pula dengan apa presensi tadi, presensi teman-teman juga bisa mengunduhnya tiap kelompok, tiap data peserta kelompok. Jangan lupa tapi nanti ketika mau mengunduh, ini ya sortir language-nya atau panjang datanya disetting ke all. Supaya nanti ketika diekspor, semua data yang ke ekspor. Kalau cuma 10 nanti gini, maka 10 data yang teratas pun teratas saja yang diekspor. Jadi pastikan all dulu, kemudian baru diekspor Excel gitu. Jadi terkait pengunduhan dan juga monitoring terkait post test tadi, post test yang ini, oke ya. Berikutnya terkait apa ini? Selanjutnya, oh ya, belum ada di panduan, nanti akan kami update, yaitu terkait penginputan nilai.
penginputan nilai kegiatan, tiap kegiatan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sebagai pendamping kelompok Mas Tama, maka wajib menginputkan penilaian kegiatan Mas Tama. Caranya seperti apa? Ada di menu sebelah kiri ini, nanti kedepannya akan ada. Karena saat ini masih kami kembangkan dan masih kami uji coba terkait penggunaannya. Nah, ini bakal muncul penilaian kegiatan, nilai ordik, Expo UKM. Kenapa ini hanya muncul ordik dan Expo UKM? Karena yang saat ini login, si Delia Melanisa ini merupakan pendamping ordik dan juga sebagai pendamping Expo UKM juga. Maka yang muncul di sini akan dua tersebut, sesuai dengan dia pendamping kegiatan apa. Kalau dia ordik, maka muncul ordik. Kalau expo dan juga expo. Kalau dua-duanya muncul seperti dua-duanya ini. Kalau misal teman-teman merupakan pendamping Mas Tama, maka akan muncul sebagai nilai Mas Tama saja. Nah, nanti teman-teman penginputan nilai yang telah dijelaskan oleh tim Monev tadi ada di sini. Jadi tinggal diklik di sini, maka akan muncul seluruh data mahasiswa yang harus diberikan nilai oleh teman-teman pendamping. Jadi mulai dari contoh ini kan kelompok 1 ada 29 mahasiswa atau peserta. Nah, nanti diklik saja di bagian kehadiran ataupun di bagian postes maupun sikap maupun project yang emang akan diedit nilainya. Contoh, kalau nanti kan kedepannya ini, nah ini saat ini masih kami kembangkan. Nanti kedepannya untuk nilai kehadiran dan juga postes ini tidak akan kosong seperti ini, tidak akan empty seperti ini. Nanti bakal otomatis langsung mengambil dari rekapan yang ada di sini, di presensi maupun di postes kegiatan tadi. Jadi bakal langsung terakumulasi, muncul nilainya di kolom kehadiran dan juga postes. Saat ini masih kami kembangkan untuk kedepannya bakal tidak empty seperti ini, tidak kosong seperti ini. Maka akan langsung terisi otomatis sesuai dengan data yang ada di sebelumnya, di presensi maupun data post-test. Nah, yang teman-teman wajib isi merupakan yang ada di baris atau kolom sikap dan juga tugas proyek. Nah, ini tugasnya teman-teman dari pendamping yang menginputkan atas apa namanya monitoring dari si acara ya, dari si acara sesuai kegiatan Mas Tama. Kalau Mas Tama ya si acara Mas Tama, kemudian ordik ya ordik dan seterusnya. Jadi nanti yang bertugas menginputkan di sini merupakan dari pendamping atas monitoring ataupun atas izin dari si acara. Jadi nanti teman-teman pendamping lah yang wajib menginputkan nilainya di tiap-tiap peserta ataupun mahasiswa yang ada di kelompoknya. Gitu ya. Bagaimana cara menginputkannya? Contoh ini, saya ingin memberikan kepada nilai untuk Rina Luki Agustin ini. Diklik saja di bagian yang empty, yang di bagian sikap, contoh ingin memberikan nilai sikapnya, diklik saja, kemudian tinggal dimasukkan nilai. Misal nih, sikapnya si Rina ini dapat 100, karena memang bagus sekali. Oke, tinggal dicentang saja, oke. Bakal terakumulasi nilai akhirnya otomatis di paling samping kanan sini. Jadi nilai akhir ini otomatis terjumlah sesuai dengan persentase dari tiap-tiap komponen penilaian ini. Kehadiran 30, post-test 25%, sikap 20%, project 25%. Jadi teman-teman dari pendamping tidak usah khawatir bagaimana untuk penghitungannya, nilai akhir dan sebagainya. Penghitungan nilai akhir otomatis dari sistem. Jadi otomatis. Kenapa ini 20? Karena memang yang lainnya masih kosong. Dari kehadiran ini kosong, postes juga kosong. Coba kita isi semua ya. Contoh kehadirannya dia 90, postesnya 80, kemudian tugas dan proyeknya 90. Nah, maka akan tampil nilai akhirnya sesuai dengan persentase komponen nilainya. Nilai akhirnya 89,5. Kemudian statusnya dia apa? Statusnya dia lulus. Lulus tidaknya ini sesuai dengan nilai akhir. Nilai akhirnya jika lebih dari 80 dikategorikan lulus. Kalau kurang dari 80 tapi lebih dari 60 dikategorikan sebagai lulus bersyarat. Dan kalau nilai akhirnya kurang dari 60 maka dikategorikan sebagai tidak lulus. Nanti otomatis ini. Jadi teman-teman cukup tinggal mengisi di bagian sikap dan tugas. Sikapnya dinilai berapa, tugasnya dinilai berapa, nanti otomatis seluruh hasil akan terekap. Jadi
mulai dari peserta nomor 1 dan seterusnya untuk diisi. Jadi teman-teman harap bisa kerjasama untuk mengisi ini dari pendamping, karena ini saya bebankan atau saya limpahkan role-nya di pendamping ya. Jadi teman-teman input saja seperti ini, mudah lah kalau dilihat ya. Pasti teman-teman gampang gampang untuk mencerna terkait hal ini. Nah, berikut terkait penilaian kegiatan. Nah, seluruh penilaian kegiatan ini akan langsung direcord, akan langsung bisa dipantau oleh tim Monef. Jadi teman-teman nanti eh, diharapkan sesuai mengisinya sesuai dengan jadwal yang memang ditentukan oleh tim Monef. Oke ya, itu terkait penilaian kegiatan. Begitu pula dengan nilai Expo UKM, penilaiannya kan cuma apa? Kehadiran sama sikap ya. Ya, Mas. Komponen nilainya kehadiran dengan sikap. Nah, kalau nilai Expo UKM kan cuma dua, kehadiran dengan sikap. Kehadiran ini nanti bakal otomatis keisi dari daftar kegiatan dan materi, dari presensi kegiatan. Kemudian kalau sikap ini yang mungkin nanti teman-teman isi manual secara langsung, gitu ya. Oke, sudah kurang lebih seperti itu dari sisi pendamping dan juga demo terkait penilaian. Silahkan kalau ada pertanyaan, belum saya tutup. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Jadi nanti pengumpulan nilainya, pengisian nilainya langsung di sistem informasi MOOC 2024 ya. Kalau tahun lalu kan memang mungkin masih menggunakan Excel ataupun spreadsheet di Google, nanti dikumpulkan secara manual, kemudian kemudian terus direkap manual. Nah, sekarang kenapa kita beralih ke sekalian ke sistem informasi MOOC, karena ya untuk mempermudahkan teman-teman dalam pengisian dan juga terutama mempermudahkan dalam rekapitulasi hasil akhir. Nanti hasil akhirnya juga langsung akan keluar dari aplikasi. Tidak 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 perlu dari Excel. Kemudian kalau Excel kan kadang juga apa namanya ada data yang kekeliru, contoh ada peserta yang kegeser ataupun nama-nama peserta yang awalnya nomor 10 ternyata nanti jadi nomor 11, kegeser satu aja nanti kan merubah dari keseluruhan nilai. Jadi kenapa langsung kita aplikasikan ke dalam sistem informasi MOOC. Nah, saya rasa mudah lah untuk pengisian ini. Jadi nanti teman-teman tinggal praktek saja. Ada pertanyaan, monggo. Permisi Pak, izin bertanya untuk user dan PW pendamping Ordif, apakah memang belum dibagikan? Nah, ini monggo dari tim besek bisa dijawab. Jadi pertanyaan. Iya, monggo dari tim Monef bisa menjawab terkait pertanyaan yang ada di kolom chat itu. Oh, Izin menjawab. Kalau ini ya, apa namanya, Ordif, nanti kita hanya terkait koordinasi saja. Jadi nanti untuk terkait dengan presensi dan lain sebagainya, nanti kita serahkan semua ke masing-masing panitia Ordif ya. Kalau yang Ordif, untuk di panitia pusat kita hanya koordinasi saja. Kalau hal teknis dan sebagainya, nanti kita serahkan kepada masing-masing panitia Ordif seperti itu. Mungkin itu ya, sudah jelas semua ya, mulai dari apa, presensi, kemudian memberikan penilaian dan lain sebagainya, hal-hal teknis terkait dengan presensi dari sisi peserta,
presentasi dari sisi pendamping dan sebagainya. Sudah jelas ya, dan juga cara input nilai sebenarnya juga mudah. Jadi nanti rekan-rekan di pendamping tinggal menginput terkait dengan nilai tugas dan sikap saja. Kalau yang ordif nanti dari panitia pusat hanya terkait dengan koordinasi saja. Kalau hal teknis-teknis seperti dan sebagainya itu kita serahkan kepada masing-masing panitia ordif. Dari panitia pusat di sistem e-learning ini kita terkait dengan hanya untuk Mas Tama, Ordik, dan Ispo KM. Itu. Ada yang ditanyakan? Kalau misalkan nanti ada hal yang ingin ditanyakan bisa hubungi Mbak Rizka ya. Kalau misalkan dari yang tanyakan di Zoom, terutama dari si acara dan dari Ordif dan sebagainya. Nanti bisa kontak dengan Mbak Rizka. Sudah, kalau tidak ada yang tanyakan, saya kembalikan lagi kepada Mbak Rizka untuk menutup. Monggo. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup ya. Barangkali nanti ada hal-hal yang ditanyakan, kalau misalkan tidak sempat disampaikan di Zoom, bisa koordinasi dengan Mbak Rizka ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, warahmatullahi wabarakatuh.